Api yang membakar keluar dari tangan Xian satu demi satu, menggelinding ke dalam gua di depannya. Setelah saling tarik-menarik, teknik formasi di pintu masuk gua yang telah terbakar hebat oleh api surga tampaknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi, akhirnya memperlihatkan sebuah lubang kecil yang terbakar. Wajah semua orang tampak gembira. Mata Xian juga berbinar seolah-olah dia bisa melihat secercah kemuliaan melalui lubang kecil itu. Dia mengerahkan seluruh upayanya untuk terus menuangkan kekuatan api surga yang membara ke dalam lubang itu. Setelah semua api-api surga memasuki lubang itu, mereka mengikis pintu masuk gua sedikit demi sedikit, dengan cepat memperbesar lubang itu. Disan, Yurou dan para pemimpin lainnya dari dua suku pagan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Jelas bahwa dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, gua itu akan segera jebol, dan lubang itu akan cukup lebar untuk semua orang masuk. Kilatan petir menyambar mata Disan. Dia merenung sejenak sebelum diam-diam mendekati Xian. Duo Long dan orang-orang lainnya juga mengikuti di belakang tanpa banyak keraguan. Mereka semua berkumpul 30 meter dari Xian dan terus menatap setiap gerakannya. Jika mereka tidak memasuki gunung binatang buas suara, petir dari langit di atas puncak tidak akan menyambar mereka. Teknik formasi ajaib di langit tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Teknik itu bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada prajurit kelas atas dari kedua suku yang mampu menembus gunung binatang buas suara. Begitu mereka melangkah masuk, teknik formasi ini akan langsung aktif, menyambar petir yang dahsyat. Mari kita tunggu sebentar. Begitu pintu masuk gua cukup besar, kita akan segera masuk. Disan berbalik, melirik kelima pemimpin lainnya dan kemudian berkata dengan wajah muram, semua orang harus berhati-hati. Pasti ada anomali di sana. Itu mungkin bahaya yang mematikan, kalian tidak boleh ceroboh. 5 dari mereka mengangguk, menyiratkan bahwa mereka sudah mengerti. Dari jarak 30 meter jauhnya, keenam pemimpin tertinggi dari kedua suku itu menatap setiap gerakan Xian dengan mata dingin. Mereka siap untuk masuk kapan saja. Keringat menetes di dahi Xian, kain di punggungnya juga basah. Itu adalah hasil dari penggunaan daya yang terlalu banyak. Tubuhnya telah dilatih oleh Heaven Flame untuk waktu yang lama. Dengan demikian, pembuluh darah dan darahnya lebih beradaptasi dengan panas Heaven Flame. Namun, api yang membakar yang menyebar dari Blood Vein Ring kali ini jauh lebih panas daripada sebelumnya. Panas yang membakar dari Earth Flame telah berhasil berubah, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sampai sekarang, Xian mengetahui bahwa Earth Flame sebelumnya tidak dianggap sebagai Heaven Flame. Paling banter, itu hanya dianggap sebagai Earth Flame yang bermutasi yang belum mencapai suhu Heaven Flame. Meskipun demikian, Earth Flame saat ini mengalami transformasi besar setelah menyerap Sun Refined Spirit. Tidak hanya memiliki jiwa yang lengkap dan bentuk kehidupan yang sempurna, tetapi kekuatan api yang membakarnya juga telah ditingkatkan ke tingkat baru yang lain. Earth Flame 10.000 tahun entah bagaimana telah berubah untuk membuat keseimbangan dengan Ichi Cold Flame yang memiliki kekuatan mengguncang bumi yang ajaib. Saat Earth Flame telah berevolusi, kekuatan pembakarannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xian hampir tidak tahan. Ketika dia menuangkan ki yang dalam ke setiap nyala api, banyak kekuatannya telah terkuras termasuk kesadaran jiwanya. Api surga menguapkan keringatnya dengan cepat begitu terus mengalir keluar lagi. Meskipun seluruh tubuh Xian tidak nyaman, dia masih mencoba menahannya, memfokuskan pikirannya, dan terus melepaskan kesadaran jiwanya. Dia membiarkan ki yang dalam berguling-guling ke telapak tangannya untuk menyatu dengan nyala api surga, menciptakan kekuatan api surga dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Mendesis, api surga berkobar hebat, memperbesar lubang di depannya. Secara bertahap, lubang itu menjadi sebesar kepala manusia. Wajah Xian gembira, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sekarang. Dia terus mendesak ki yang dalam di dalam tubuhnya untuk mengalir ke api yang menyala-nyala di tangannya. Api yang menyala-nyala itu kemudian terbang langsung ke dalam lubang. Api surga yang deras berkobar di tangannya. Seolah-olah ada ular api yang melilit setiap jarinya, melilit dan menjulurkan lidahnya. Secara ajaib, di dalam api merah menyala itu muncul warna ungu samar. Itu adalah warna aneh yang dihasilkan oleh perpaduan api surga, kesadaran jiwanya, dan ki yang mendalam. Xian mengulurkan tangannya melalui lubang itu,
mengirimkan api-api surga yang kuat ke kedua tangannya dan kemudian dengan paksa merobek lubang itu. Semakin banyak api-api surga yang menyala terbang dari punggung tangan dan telapak tangannya. Api bumi 1000 tahun telah merasakan dorongannya, memancarkan api yang lebih kuat untuk membantu Xian merobek lubang itu. Swoosh! Suara renyah tiba-tiba muncul dari lubang itu. Tangan Xian dengan kasar menarik dan merobek lubang yang awalnya sebesar kepala manusia itu. Sekarang lubang itu cukup besar untuk dilewati orang dewasa. Maju! Teriak Disan sambil mengepakkan sayap hitamnya dengan tergesa-gesa. Ia melesat seperti kilat hitam dan menghilang seketika. Xian kebingungan sejenak. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, Disan telah menggunakan teknik formasi, masuk ke dalam gunung binatang buas suara. Tidak jauh dari itu, setelah melihat aksi Disan, Yurou dan Yi Tianmo juga berubah menjadi aliran cahaya tanpa ragu-ragu, masuk ke dalam gunung binatang buas suara dengan kecepatan yang menyilaukan. Di kaki gunung binatang buas suara, orang-orang dari ras sayap dan klan suara iblis mulai bersorak dan bertepuk tangan. Mereka semua sangat gembira. Mereka segera saling memberi selamat. Beberapa dari mereka bahkan mulai minum untuk merayakannya. Beberapa prajurit kelas atas melompat dan terbang ke arah Xian. Pada saat ini, suara dan bunyi ceria bergema dengan gila. Setelah linglung, Xian melihat 10 prajurit dari dua suku mendekat dengan jarak dekat. Mereka hendak melompat ke pintu masuk gua. Bum bum bum. Suara guntur yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul dari dalam langit. Kilatan petir yang mengerikan menutupi seluruh gunung binatang buas secara tiba-tiba seperti hujan lebat. Bersamaan dengan itu, gunung binatang buas terbenam dalam jaring petir yang tebal. Dengan pandangan sekilas, jaring petir itu tampak seperti tirai yang ditarik ke bawah. Teriakan seperti ratapan hantu dan lolongan serigala juga mengikuti kilat, menusuk telinga orang-orang. Karena terus-menerus disambar oleh kilatan petir itu, tubuh para prajurit kelas atas ras sayap dan klan suara iblis itu segera terbakar dan kemudian jatuh tidak lama setelah menggeliat dengan keras di udara. Tubuh mereka meledak sebelum mereka bisa mencapai tanah. Daging dan darah berserakan di mana-mana. 10 prajurit dari dua suku itu mati tanpa meninggalkan tulang hanya dalam waktu singkat. Semua orang kafir, yang berdiri di mana-mana di sekitar gunung binatang buas, mengubah raut wajah mereka secara dramatis setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu. Suara sorak-sorai juga telah menghilang. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa 10 prajurit alam langit dapat terbunuh secepat itu. Tidak ada satu pun tanda atau semenit pun yang tersisa untuk persiapan. 10 prajurit itu mati begitu saja. Orang-orang kafir itu dengan linglung menyaksikan daging dan tulang berjatuhan seperti hujan darah yang deras. Semua orang tiba-tiba berhenti. Beberapa prajurit lainnya masih melayang di udara dengan niat awal untuk memasuki gua. Namun, setelah apa yang terjadi, mereka buru-buru berhenti dan tidak berani mendekati gunung binatang buas suara. Raut wajah Xian juga berubah secara tragis. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa saat dia linglung, lubang yang telah terkoyak itu perlahan menyusut. Setelah mengangkat alisnya dengan sedikit ragu, dia kemudian tiba-tiba melompat melalui teknik formasi, memasuki bagian dalam gunung binatang buas suara. Srik srik srik, geraman yang menusuk telinga dari binatang buas suara bergema begitu dia masuk ke gunung binatang buas suara. Geraman yang bergema dari binatang buas suara tidak kalah kerasnya dengan suara petir di luar. Sementara suara-suara yang mengguncang bumi terus terdengar, 6 sosok Disan dan 5 pemimpin lainnya semakin menjauh, berlari menuju pusat gunung. Yurou adalah yang terakhir dalam barisan. Menunggu 5 sosok lainnya menghilang, pemimpin klan sayap putih dengan sosok yang memikat menatap Xian dari kejauhan lalu berkata dengan lembut, "Ayo masuk ke sana bersama." Xian terkejut. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Tidakkah kau butuh aku untuk menjaga teknik formasi ini tetap terbuka?" Yurou menampakkan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Jika kau bisa menghancurkannya, kau juga bisa melakukan hal yang sama dari dalam. Tunggu sampai kita memecahkan masalah di dalam gunung, dan kemudian kau akan menghancurkan teknik formasi ini lagi." Dengan guntur dan kilat di luar yang menutup tebing, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kau hanya membuang-buang kekuatanmu dengan sia-sia jika kau tetap di sini. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan di sana. Sampai kita bisa memecahkan masalah di dalam,
jika kekuatanmu sudah terkuras saat itu akan sangat sia-sia. Xian mengangguk dan berhenti memegang teknik formasi terbuka. Dia melesat ke arah Yurou. Xian, Yurou tiba-tiba merendahkan suaranya ketika dia tiba di sebelahnya. Apa yang terjadi? Xian bertanya dengan suara rendah, ekspresi curiga muncul di wajahnya. Hati-hati, Yurou berbicara dengan lembut setelah ragu-ragu, kamu seharusnya tidak menjauh dariku untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Kamu juga harus waspada terhadap Duolong dan 3 pemimpin klan suara iblis lainnya. Mungkin kamu akan menjadi target mereka di sana. Xian mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka tidak membutuhkan aku untuk menghancurkan teknik formasi? Sulit untuk mengatakannya. Wajah Yurou menjadi serius. Kau mungkin menyadari bahwa ketika guntur dan kilat menutupi bagian luar gunung, teknik formasi di dalam gunung binatang buas suara mulai melemah. Jika kita bisa masuk ke sini, itu berarti teknik formasi tidak lagi efektif. Setelah kita menyelesaikan masalah di dalam gunung, kekuatan penindas teknik formasi mungkin tidak ada lagi. Sampai saat itu, kau tidak memiliki nilai apapun bagi mereka. Wajah Xian tiba-tiba berubah. Dia mengangguk dengan tegas setelah berpikir sejenak, aku mengerti. Seperti yang telah kujanjikan, selama kau menghancurkan teknik formasi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Aku akan menepati janjiku. Yurou berada di dalam gua yang gelap dan suram, matanya, sebaliknya, sangat cerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Namun, jika itu tidak terjadi seperti yang kuinginkan, jangan salahkan aku. Xian masih merasa hangat meskipun dia berada di dalam gua yang dingin dan gelap. Dia dengan berani meletakkan tangannya di sayap Yurou dan berkata dengan jujur, aku akan tetap berterima kasih padamu. Tiba-tiba, tubuh matriark klan sayap putih memerah sementara wajahnya yang menawan juga memerah. Matanya yang indah merenung sementara tubuhnya sedikit menggigil. Oh, Xian bertanya dengan heran, apakah kamu baik-baik saja? Mesum kecil, Yurou menatapnya dengan marah. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia bahkan lebih cantik dan sangat cantik sehingga semua pria pasti akan melakukan kejahatan. Sambil menggertakkan giginya dengan erat, Yurou memarahi, tidakkah kamu tahu bahwa sayap wanita ras sayap bahkan lebih sensitif daripada payudara dan area yang diawetkan? Kami tidak diizinkan untuk membiarkan lawan jenis menyentuhnya. Aku tidak tahu, Xian tampak terkejut, menggelengkan kepalanya dengan polos. Di dalam gua batu yang suram, melihat penampilan polos Xian, kepala suku klan sayap putih merasa sangat marah sehingga dia hanya ingin menghancurkannya. Namun, memikirkan masalah yang tidak diketahui di dalam gunung, dia harus menahan kekesalannya. Dia menatapnya dengan matanya yang berapi-api, dengan paksa menarik tangannya, dan terbang ke tengah gunung. Dengan api kemarahan di dalam, gerakan Yurou sama sekali tidak lembut. Tangannya yang kecil seperti sepasang penjepit logam, diam-diam meremas tangan Xian. Oh, meskipun Yurou terus-menerus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk meremas, dia menyadari bahwa Xian tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Dengan keheranannya, dia terus mengencangkan penjepitnya. Yurou terkejut. Kekuatan yang dia gunakan cukup untuk mematahkan tulang-tulang prajurit alam nirvana. Namun demikian, meskipun Xian baru saja menduduki peringkat langit kedua alam bumi, dia masih baik-baik saja, hanya sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah menurutmu itu cukup? Saat Yurou terus meremas lebih keras dan lebih keras, Xian terpaksa berkata dengan enggan, jika kau terus melakukan itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kau sudah melampiaskan amarahmu, jangan terus menyiksaku. Dasar bajingan kecil, kau memang tidak biasa. Meridianmu tampaknya terus berubah dan berkontraksi. Masing-masing dari mereka sangat aneh seolah-olah ada energi aneh yang terus mengembun dan memurnikannya. Yurou masih menjepit tangannya dengan erat. Dia tidak punya niat untuk mengurangi kekuatan jari-jarinya. Dia terus berbicara dengan suara lembut dan tatapan yang sangat aneh. Xian, tubuhmu tidak sama dengan orang biasa. Aku punya perasaan samar bahwa meridian di seluruh tubuhmu tampaknya memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan yang biasa. Apa yang kau lakukan? Dia masih ingin menjelajahi semua rahasia di dalam tubuh Xian. Terakhir kali ketika dia kembali ke kota kuno,
dia menemukan bahwa ada kekuatan aneh dalam darah dan pembuluh darah Xian yang menekan darah abadinya. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang rahasia zaman dahulu, jadi dia tidak dapat membayangkan jika ada kekuatan yang dapat mendominasi darah abadi dalam keturunan Raja Dewa Abadi. Dia menduga bahwa Xian masih menyembunyikan rahasia yang mengguncang bumi. Dia entah bagaimana menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang kekuatannya sama kuatnya dengan darah abadi di dalam tubuhnya, jika tidak, darah abadi tidak dapat dengan mudah didominasi seperti ini. Tidak ada. Xian menggelengkan kepalanya. Dia harus merahasiakan apapun yang berhubungan dengan roh bela diri misterius. Dia tidak akan mengungkapkan apapun kepada siapapun. Belum lagi itu adalah Yurou, bahkan jika Xian bertanya kepadanya, dia akan tetap menutup mulutnya. Xian, mungkin kau belum tahu, tapi aku sudah memberitahu Disan tentang situasimu. Yurou tiba-tiba angkat bicara setelah merenung sejenak. Disan adalah orang sombong yang memiliki kultivasi tingkat tinggi dan cara yang brutal. Di klan suara iblis dan ras sayap, Disan dapat dianggap sebagai nomor satu dari semua prajurit kelas atas. Bahkan aku hampir tidak bisa menjadi saingannya. Jika kau bisa mendapatkan dukungan Disan, begitu dia memutuskan untuk mengikuti bimbingan leluhur, dia akan menerimamu sebagai tuannya. Selain itu, dia juga akan melindungi hidupmu, jadi kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Setelah meninggalkan tanah terlantar ini, kau akan memiliki pasukan cadangan yang sangat kuat. Dengan persatuan Disan dan aku, serta api surgawi milikmu, yang merupakan musuh bebuyutan klan suara iblis, mungkin kau akan dapat menaklukkan klan suara iblis. Tidakkah kau mengerti apa artinya ini? Apa? Xian tampak terkejut, matanya berbinar. Rupanya, dia telah tersentuh. Namun, Disan sangat sombong. Meskipun kau adalah keturunan Raja Dewa Abadi, kau hanyalah seorang prajurit alam bumi. Jelas, tidak mudah untuk membuatnya mematuhimu. Yurou melanjutkan, karena itu, jika kau ingin mendapatkan persetujuan Disan, kau harus menunjukkan lebih banyak kemampuanmu, kau tidak boleh terus menyembunyikannya. Jika tidak, kecuali Disan melihat kemampuanmu yang sebenarnya, dia tidak akan menghormatimu atau memperlakukanmu seperti prajurit kelas atas di masa depan. Yurou dengan lembut menjelaskan situasinya kepadanya. Xian mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Yurou selesai berbicara, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Aku mengerti." Saat Xian tampak seperti telah memahami keseriusan situasi tersebut, Yurou tidak berkata apa-apa lagi dan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi lingkaran cahaya putih dan melesat menuju pusat gunung. Berkeliaran, menjerit-menjerit. Jauh di dalam gunung, geraman binatang buas terus bergema. Bumi berguncang hebat oleh suara-suara yang memekakkan telinga itu bersama dengan guntur di luar gunung. Yurou, bersama Xian yang diseret, terbang lurus ke dalam gunung. Gua yang awalnya suram berubah menjadi hitam pekat karena tidak mungkin untuk melihat sekelilingnya. Namun, karena Yurou tahu setiap jalan di dalam gunung, dia masih bisa mengikuti arahan Disan dan Yi Tianmo. Dia dengan cepat mengejar mereka. Tidak pasti berapa lama waktu telah berlalu, Xian tiba-tiba mendengar, selain geraman binatang buas, ledakan besar yang disebabkan oleh beberapa pasukan penyerang. Pada saat yang sama, sosok Yurou melambat. Cahaya perak samar mendekati mereka, menerangi gua yang gelap. Disan, Yurou berteriak kaget, dia melepaskan Xian dan menyerbu ke depan. Bum bum bum, kekuatan yang sangat mengerikan bertabrakan dan meledak secara berurutan di dalam gua. Bongkahan batu lava yang besar langsung berubah menjadi abu, tersebar di mana-mana di dalam gua setelah dihantam oleh kekuatan tersebut. Xian berdiri di atas batu lava yang kokoh. Dia ingin melihat dengan jelas pemandangan di depannya, tetapi debu abu-abu tebal menghalangi penglihatannya. Banyak debu telah berterbangan ke matanya, menyebabkan rasa gatal yang menjengkelkan. Tepat setelah dia melepaskan kesadaran jiwanya, ia mendeteksi bahwa semacam medan magnet jiwa berputar di dalam gua. Medan magnet jiwa itu langsung menghancurkan kesadaran jiwanya. Kesadaran yang melekat dengan kesadaran jiwa juga tidak meninggalkan jejak. Dia segera menenangkan dirinya dalam ketakutan. Dia tidak berani mengirimkan kesadaran jiwanya lagi. Sebaliknya, dia hanya mengedarkan ki yang dalam ke matanya,
menutupi pupilnya dengan lapisan perisai ki yang dalam. Bahkan ketika dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam gua atau melepaskan kesadaran jiwanya, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat merasakan apapun. Kekuatan dahsyat menyerang dan menghancurkan banyak bongkahan batu gunung binatang buas. Pecahan-pecahan batu berhamburan, dan debu ada di mana-mana. Melalui getaran yang menggelora, dia yakin bahwa para prajurit kelas atas sedang bertempur di suatu tempat di dalam gua. Yurou berteriak dengan mengerikan ketika dia melihat musuh di San. Karena itu, dia segera melepaskan Xian dan berlari ke arah Di San. Meskipun Di San adalah yang terbaik dari prajurit kelas atas klan suara iblis dan ras sayap, dengan situasi brutal yang diberikan, lawannya adalah pemimpin tertinggi binatang buas atau monster paling haus darah di dunia. Terlepas dari siapapun itu, musuh Di San bukanlah orang yang mampu dia kalahkan. Karena itu, Xian berdiri tepat di tempatnya tanpa bergerak, menenangkan diri dan menunggu. Cahaya merah samar muncul di gua yang gelap. Cahaya itu berkedip lalu berhamburan kemana-mana. Debu dan abu yang menghalangi penglihatannya diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat. Begitu pula debu dan abu di sekitar Xian. Oh, Xian tercengang, dan dengan heran menatap cincin pembuluh darah di jarinya. Dia melihat cahaya merah terbang keluar dari cincin pembuluh darah. Kemanapun cahaya merah itu menyapu, penglihatan Xian tidak terhalang lagi. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Ini adalah gua yang sangat besar. Cahaya merah terus menyebar lebih jauh, membersihkan semua debu dan abu. Xian sedang memperhatikan gua yang meluas tanpa henti. Sebuah batu giok coklat tergantung 30 meter di atas kepalanya. Permukaannya penuh dengan lubang yang sebesar ujung jari. Aura yin langit dan bumi yang pekat melayang di sekitarnya. Tempat ini tentu saja merupakan inti dari gunung binatang buas. Matanya mengikuti cahaya merah yang semakin meluas. Hingga cahaya merah itu dapat menutupi area seluas 5 lapangan sepak bola, tiba-tiba ia melihat banyak pasang mata memancarkan cahaya berwarna berbeda. Sementara cahaya merah terus menyebar, sosok-sosok yang memiliki mata eksentrik itu perlahan-lahan muncul. Binatang buas suara ada di mana-mana, ratusan atau ribuan jumlahnya. Dari kejauhan, masing-masing dari mereka menatapnya dengan penuh kebencian. Xian jelas tidak takut, ia hanya memperlihatkan senyum tipis. Lingkaran api merah menyala tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dan kekuatan api surga terpancar dari tubuhnya. Binatang buas suara itu tampaknya takut, bergerak mundur sedikit demi sedikit. Di mana tempat ini? Aura dingin dari api dingin es terbang keluar dari cincin pembuluh darah secara tiba-tiba. Api dingin es mengirimkan pesannya. Aura yin langit dan bumi di sini sangat padat. Di dalamnya terdapat aura yin dingin yang dapat menghancurkan jiwa. Ini. Apakah cincin pembuluh darah telah menghilangkan pengekanganmu? Xian segera menjawab dengan gembira. Cincin pembuluh darah telah menyadari bahwa bahaya akan datang. Terlebih lagi, karena bentuk kehidupan api bumi saat ini telah terbentuk sepenuhnya, ia tidak lagi mengendalikanku. Api dingin es dengan cepat menjawabnya. Kemudian, ia tiba-tiba mendesak Xian, tinggalkan tempat ini. Di sini sangat berbahaya. Aura yin di sini dapat menghancurkan jiwa makhluk apapun. Itu adalah, petik 2. Apa? Itu adalah api pemakan jiwa 9 ketenangan, salah satu api surga, yang paling berbahaya. Api yang membakarnya tidak dapat membakar entitas nyata, tetapi dapat menghancurkan semua jiwa makhluk apapun. Setiap subjek yang memiliki kehidupan hampir tidak dapat menahan api pemakan miliknya. Begitu api pemakan menyentuh tubuhmu, ia akan segera membakar jiwamu menjadi abu. Apakah kau mengatakan bahwa itu ada di sana? Itu ada di sana. Aku bisa merasakannya. Sebaiknya kau segera pergi. Boom boom boom. Suara pertarungan yang agresif, bersama dengan teriakan Yurou, muncul dari geraman dan lolongan yang mengguncang bumi. Wajah Xian berubah drastis. Dia segera melihat ke arah itu. Cahaya merah Blood Vein Ring menyebar, meniup debu dan abu di sekitar Xian. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dengan pandangan yang cermat, dia menyadari bahwa beberapa sosok sedang bertarung dengan beberapa Sound Beast di tempat ledakan itu terjadi. Kawanan Sound Beast ini sangat agresif tanpa takut mati. Tubuh raksasa mereka ditutupi sisik, yang tampak menakutkan dan ganas.
Binatang-binatang itu memancarkan aura yin yang kuat. Warna mata mereka semua perak, mata itu melekat pada tubuh yang sangat kuat seolah-olah terbuat dari besi tuang. Binatang bunyi ini tidak sama dengan binatang biasa. Meskipun mereka sangat perkasa, tidak ada sedikit pun vitalitas di dalam diri mereka seolah-olah jiwa mereka telah ditarik sepenuhnya. Seluruh tubuh mereka penuh dengan aura yang mematikan. Binatang bunyi ini membuat para pemimpin pagan, Disan, Yurou, Duolong, kesulitan dalam bertarung melawan mereka. Itu adalah binatang roh 9 keheningan. Api pemakan jiwa 9 keheningan telah menggunakan Yin Qi 9 keheningan untuk memadatkan dan memurnikan binatang bunyi tersebut. Karena mereka tidak memiliki jiwa, mereka tidak akan merasa sakit atau waspada terhadap kematian. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat saat mereka mati. Sangat sulit untuk menghadapi payudara roh zombie ini. Kecuali mengubahnya menjadi abu, jika tidak, bahkan dengan hanya tersisa tulang, api pemakan jiwa 9 keheningan masih dapat mengendalikan mereka untuk menyerang orang lain. Api dingin es menjelaskan. Secerca ketakutan melintas di mata Xian. 7 binatang roh mati tampak seperti terbuat dari besi tuang dengan kekuatan dahsyat dan penuh energi baik hati. Tak satu pun dari mereka memiliki aura makhluk hidup. Namun, mereka memiliki kecepatan kilat dan kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka melompat, mereka dapat menarik aura yin langit dan bumi bersama mereka, menyebabkan peningkatan energi tubuh mereka dan kekuatan penghancur yang mengerikan. 7 binatang roh mati tampaknya melindungi sesuatu. Di belakang mereka ada area gelap dan menyeramkan tempat aura yin berfluktuasi yang sangat padat menyebar. Itu seperti banyak aliran kekuatan penindas jiwa yang mengambang dan menyebar, menundukkan pikiran dan tubuh yang lain, memberi mereka perasaan tidak aman yang kuat. Di antara 6 pemimpin dari 2 suku pagan, Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng semuanya memiliki kultivasi jiwa di alam roh. Meskipun tubuh mereka lemah, kekuatan jiwa mereka cukup untuk menghadapi sebagian besar makhluk di sana tanpa rasa takut. Namun, ketika menghadapi binatang roh mati yang tidak berjiwa itu, 3 pemimpin klan suara iblis dengan kekuatan jiwa yang luar biasa menjadi tidak efisien. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah mengepung ke-7 binatang roh itu dengan tubuh mereka yang lemah. Konsekuensinya dapat dengan mudah dibayangkan. Kehilangan keuntungan terbesar, bersama dengan tubuh mereka yang lemah, ketiga pemimpin klan suara iblis mengalami kesulitan bertarung dengan binatang-binatang itu. Begitu binatang-binatang itu menyerang mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali menghindar dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Akibatnya, tekanan untuk bertarung melawan 7 binatang roh mati jelas jatuh pada 3 pemimpin ras sayap lainnya. Meskipun mereka bertiga, Disan, Yurou, dan Duolong jauh lebih baik daripada 3 lainnya, mereka tetap tidak dapat memperoleh inisiatif dalam pertempuran. Binatang roh mati awalnya tidak memiliki jiwa tetapi memiliki tubuh yang kokoh. Selain itu, ke-7 binatang ini menggunakan tubuh binatang suara tingkat ke-7 yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Berkat fakta ini, keunggulan tubuh mereka yang kuat diperkuat beberapa kali lipat, mereka tidak takut pada senjata apapun atau berbagai jenis serangan energi. Di antara 3 pemimpin ras sayap, Duolong berada di langit ketiga alam langit, setengah langkah dari alam roh. Dengan tubuhnya yang kekar dan kekuatannya yang dahsyat, dia adalah seorang prajurit kelas 1 di luar gunung. 2 lainnya, Disan dan Yurou lebih kuat dari Duolong. Mereka berdua adalah prajurit langit pertama alam roh yang terhormat. Namun, mereka berjuang keras melawan binatang buas itu meskipun mereka bersatu. Kekuatan penyerang mereka tidak mungkin menghancurkan binatang roh itu menjadi berkeping-keping. Jika binatang-binatang itu tidak dihancurkan menjadi abu, mereka tidak akan terluka. Dengan dukungan aura yin langit dan bumi dari belakang, mereka akan terus menerima energi dari sumber yang tak terbatas. Selama aura yin langit dan bumi itu abadi, dan tubuh binatang roh itu tidak hancur, energi mereka tidak akan pernah terkuras, dan serangan mereka akan terus berlanjut. Gerakan ke-7 binatang roh itu secepat kilat. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada para pemimpin ras sayap. Energi mereka sangat ganas. Xian bermeditasi dan menggunakan akal sehatnya untuk mengamati situasi dengan saksama. Dia menyadari bahwa ke-7 binatang roh mati itu dapat melewati gunung dengan mudah, gerakan mereka seperti kilat.
Setiap kali mereka bergerak maju, tubuh raksasa mereka secara tak terduga telah menempuh jarak puluhan meter melalui dinding gunung batu lava. Itu seperti bor besar yang dapat dengan mudah menembus dinding gunung yang keras dan kokoh. Pada saat ini, dia mengerti bahwa karena kekuatan serangan binatang roh mati begitu dahsyat sehingga mereka mampu menembus segalanya, seperti melubangi dinding gunung. 7 binatang roh mati itu dengan agresif mengepung dan mengejar untuk membunuh keenam pemimpin di dalam gua. Di bawah serangan binatang buas itu, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan mereka, wajah mereka sangat muram saat mereka mencoba menggunakan segala macam kekuatan untuk membunuh binatang buas itu. Serangan Disan dan Yurou pada binatang buas itu seolah-olah telah bertabrakan dengan dinding gunung seberat 300.000 kilogram. Binatang-binatang itu tertembak lebih dari 100 meter jauhnya, tubuh mereka hancur berkeping-keping tetapi tidak dapat dihancurkan. Karena serangan jiwa mereka tidak efisien, ketiga pemimpin klan suara iblis berada dalam situasi yang sulit. Tubuh mereka yang lemah tidak mampu menahan serangan binatang roh mati. Jika mereka tidak sangat fleksibel dan gesit dalam menghindar, mereka seharusnya kehabisan napas dan mati dalam waktu singkat. Swosh, swosh, swosh. Tiba-tiba, aura yin langit dan bumi yang pekat terpancar dari 7 binatang roh mati. Ruang angkasa segera dipenuhi dengan aura roh mati yang aneh. Beberapa binatang suara, yang bersembunyi dari kejauhan, semuanya berhamburan begitu mereka melihat aura yin langit dan bumi yang menyebar. Lebih dari 10 binatang suara tidak dapat menghindarinya dan sepenuhnya diselimuti oleh yin yang aneh ini. Dengan geraman mereka yang menyedihkan, jiwa mereka yang berfluktuasi menjadi sangat aneh. Aura hidup mereka menghilang dan digantikan dengan aura roh mati yang semakin kuat sedikit demi sedikit. Tidak lama setelah itu, lebih dari 10 binatang buas suara yang diselimuti aura yin yang aneh mulai menggila. Mereka tampaknya telah berubah menjadi binatang buas roh mati dan mulai menyerang keenam pemimpin. Binatang buas roh mati ini, yang baru saja berubah menjadi binatang buas suara, tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan 7 lainnya. Tubuh mereka tidak sekuat itu, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada yang lain. Itulah sebabnya ketika keenam pemimpin menyerang binatang buas yang baru terbentuk ini, binatang buas ini segera hancur total hingga darah mereka berceceran di mana-mana. Namun, segera setelah itu, ketujuh binatang buas roh mati itu melompat dengan cepat. Semakin banyak aura yin langit dan bumi menyebar di sekitar mereka. Ratusan binatang buas suara lari keluar dari gua karena takut. Namun, mereka dengan cepat diselimuti oleh aura yin langit dan bumi sebelum dapat melarikan diri. Semua binatang buas suara di dalam gunung telah berubah menjadi binatang buas roh mati setelah beberapa saat. Mereka mulai menyerang keenam pemimpin itu dengan agresif tanpa takut mati. Api yang membara dari api surga tiba-tiba keluar dari tubuh Xian. Wajahnya muram. Dia telah mengetahui bahwa binatang buas suara harus lari keluar gunung karena mereka takut pada binatang buas roh mati di dalam gunung. Lebih tepatnya, mereka takut pada 9 ketenangan jiwa yang memakan api yang memakan roh mati yang dilindungi binatang buas roh mati itu. Itu karena 9 ketenangan jiwa yang memakan api dapat menghancurkan jiwa mereka dan mengubah mereka menjadi binatang buas roh mati yang tidak berjiwa. Binatang buas suara ini jelas tahu kekuatan 9 ketenangan jiwa yang memakan api itu. Setelah teknik formasi di dalam gunung melemah, mereka merasakan sesuatu yang salah dan menyadari bahwa 9 ketenangan jiwa yang memakan api itu sedang berkembang. Oleh karena itu, mereka lari keluar gunung untuk menghindari diubah menjadi binatang buas roh mati oleh 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Jika orang-orang klan suara iblis dan ras sayap tidak menyerbunya, binatang buas suara pasti tidak akan tinggal di dalam gunung. Saat ini, di dalam gunung, ratusan binatang buas suara yang tetap dekat dengan 9 ketenangan jiwa yang memakan api tidak dapat menghindari serangannya. Jiwa mereka hancur, dan mereka berubah menjadi binatang buas roh mati. Dalam waktu yang singkat, binatang buas roh itu berkumpul di dalam gua. Setelah jiwa binatang buas suara dihancurkan, mereka tidak lagi takut. Mereka bahkan tidak takut dengan kekuatan api surga di tubuh Xian, mereka semua menyerbu ke arahnya. Ayo pergi, api dingin es mengirimkan pesannya. Biarkan aku membantumu. Api 10.000 bumi juga berkomunikasi dengannya dari cincin pembuluh darah. Boom, api yang sangat panas menyebar kemana-mana dengan Xian sebagai pusatnya.
10,000 Earth Flame tiba-tiba terbang keluar dari Blood Vein Ring, memancarkan kekuatannya yang tak terbakar ketika melihat lebih dari 10 Spirit Beast mendekat. Suhu gunung langsung anjlok beberapa kali dengan api yang menyala di mana-mana. Setiap kali Dead Spirit Beast maju, mereka sepenuhnya ditelan oleh 10,000 Earth Flame hanya dalam sekejap. Begitu binatang-binatang ini jatuh ke lautan api, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan dan berubah menjadi hujan darah yang berceceran. Semuanya mati. Api Heaven Flame yang menyala terus menyebar. Heaven Flame melahap semakin banyak Dead Spirit Beast. Setelah dibakar oleh 1000 Earth Flame, tidak ada Dead Spirit Beast yang bisa menahannya. Dimanapun Heaven Flame lewat, Spirit Beast terbakar menjadi abu tanpa ada yang tersisa. Bahkan 7 Dead Spirit Beast yang telah ditempa oleh 9 Serenity's Soul Devouring Flame tidak dapat mencegah api yang membakar mengerikan dari 10,000 Earth Flame. 3 dari mereka telah terbungkus dalam api. Mereka menggeliat dan larut sedikit demi sedikit menjadi massa merah gelap, kemudian, daya pemanas akan menguapkan mereka menjadi kabut asap. Saat keempat binatang roh mati lainnya tampaknya merasakan bahaya, bahkan sebelum api yang membakar dari 1000 api bumi mendekat, mereka telah bersembunyi jauh di dalam kegelapan tanpa berlama-lama. Berhenti. Dari dalam jiwa Xian, getaran kuat melonjak. Pikiran Xian sangat gelisah, kepalanya sangat sakit. Pada saat yang sama, dia melihat dua aliran jiwa aneh mendekati 10.000 api bumi. Jiwa api bumi segera kembali ke cincin pembuluh darah begitu menyadari bahaya akan datang. Api yang menyala juga mundur ke cincin pembuluh darah setelah jiwa 10.000 api bumi kembali ke dalamnya. Kedua aliran jiwa itu milik Kaba dan Yameng. Setelah melayang di sekitar cincin pembuluh darah dan menyadari bahwa tidak mudah untuk menembusnya, kedua aliran itu diambil kembali. Xian mendengus, menatap dingin Yi Tianmo yang berdiri 100 meter darinya. Kekuatan api surga memang mengerikan. Meskipun dapat digunakan untuk menghadapi makhluk-makhluk roh mati yang aneh di sini, kita bertiga juga tidak dapat menahannya. Jika kamu membiarkannya meluas, kita bertiga akan terbakar menjadi abu, kata Yi Tianmo. Tatapan mata Xian tetap dingin. Bajingan kecil, tidakkah kau ingin membunuh kami semua? Jika api surga milikmu tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi makhluk-makhluk aneh ini, aku pasti sudah menghancurkan jiwamu. Yameng menyeka keringatnya. Dialah yang berdiri paling dekat dengan Xian. Ketika api surga menyebar ke arahnya, dia menjadi takut. Kekuatannya telah terkuras lebih dari setengah meskipun api surga belum mendekatinya. Itulah sebabnya dia paling marah pada Xian. His 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 his. 4 binatang roh mati yang bersembunyi di kegelapan mengeluarkan siulan aneh. Sebuah pesawat ulang-alik terbang memancarkan cahaya berkilauan yang menyala dan mati dalam kegelapan. Pesawat itu tampaknya ingin keluar tetapi ditahan oleh beberapa kekuatan yang tidak dikenal. Pesawat itu terus berjuang untuk mencoba melarikan diri. Aliran jiwa yang ganas keluar dari kegelapan tempat keempat binatang roh mati bersembunyi. Itu adalah 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Benda itu tampaknya telah disegel. Saat ini, kekuatannya meningkat, kekuatan penyegelan akan segera melemah. Pergilah sekarang. Begitu benda itu terbangun, tidak ada yang bisa melawannya. Api dingin es itu buru-buru berkomunikasi dengan Xian. Xian masih tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan api dingin es itu. Dia terus melihat ke depan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Matanya berbinar, menatap pesawat ulang-alik terbang yang melayang-layang di kegelapan. Dia tampaknya sedang mempertimbangkan sesuatu. 5 detik kemudian, Xian sangat gembira, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, pesawat ulang-alik pemecah langit. Pesawat ulang-alik pemecah langit merupakan harta karun yang luar biasa dalam legenda. Pesawat itu dapat merobek langit atau menghancurkan teknik formasi apapun. Pesawat itu terus terbang di dalam kegelapan dan terus-menerus memancarkan cahaya tajam. Setiap aliran cahaya tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Mereka menghilangkan kegelapan dan menghancurkan dinding gua menjadi berkeping-keping. Akhirnya, pesawat itu melubangi gunung binatang buas, menciptakan lubang besar tanpa dasar. Saat kegelapan telah menghilang, pemandangan di dalamnya perlahan-lahan terungkap. Hal pertama yang menarik perhatian Xian adalah 3 benang perak kecil berkilau yang melilit ujung pesawat ulang-alik, menariknya dengan sangat kuat sehingga tidak dapat terbang menjauh.
Ujung lain dari 3 benang perak itu tersembunyi di dalam kegelapan sehingga tidak dapat dilihat sampai sekarang. Karena terlilit oleh 3 benang perak, pesawat ulang-alik pemecah langit tidak lagi memperlihatkan atribut aslinya karena telah kehilangan pemiliknya. Sebaliknya, pesawat itu hanya dapat terbang tidak teratur di udara dan tidak dapat lepas dari 3 benang perak itu. Keenam pemimpin itu berdiri 100 meter jauhnya dari pesawat ulang-alik pemecah langit. Mereka semua memiliki wajah muram dan berkonsentrasi tanpa bergerak di area itu. Yurou telah mendengar teriakannya dari kejauhan, jadi dia berbalik dan bertanya, "Xian, apakah kamu mengetahuinya?" Xian mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Itu adalah pesawat ulang-alik pemecah langit. Aku telah memasuki medan perang jurang karena itu. Dikatakan bahwa benda ini dapat merobek setiap partisi ruang dan menghancurkan semua jenis teknik formasi. Karena telah kehilangan pemiliknya, jika tidak, benda ini tidak akan tertahan oleh apapun." Wajah keenam pemimpin itu berseri-seri dalam kegembiraan. Bimbingan leluhur memang tidak palsu. Pada saat gunung binatang buas menghilang, kita dapat menemukan cara untuk kembali. Duolong tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke pesawat ulang-alik yang menggeliat tanpa henti. Benda itu tampaknya telah dipersiapkan untuk kita. Selama kita bisa mendapatkannya, kita akan bisa keluar dari tempat terkutuk ini secara nyata. Ada Heaven Flame di sana, tetapi itu adalah yang paling brutal dan ganas dari Heaven Flame. Xian memperingatkan mereka setelah merenung sejenak. Apa? Ekspresi Yi Tianmo berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Tampak jelas bahwa dia sangat takut pada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan di sana. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada jenis Heaven Flame lain di dalam sana. Bagaimana kamu bisa tahu? Disan bertanya. Orang lain juga curiga, menatap Xian dan menunggu penjelasannya. Api surga dapat merasakan satu sama lain, dengan demikian, mereka mengetahui keberadaan satu sama lain. Xian melangkah maju perlahan. Ia dengan waspada menatap Yi Tianmo, Disan, dan Yurou dan menjelaskan, api surga di sana seharusnya adalah api pemakan jiwa 9 ketenangan. Dalam legenda, api itu telah ada sejak awal Si dan bumi. Api itu tidak dapat membakar zat, tetapi dapat membakar jiwa makhluk apapun. Api pemakan jiwa 9 ketenangan. Ketiga pemimpin klan suara iblis berteriak bersamaan dengan perubahan traumatis di wajah mereka. Mereka semua bergerak mundur ke arah Xian. Tidak bagus. Mata Disan memancarkan cahaya yang kuat. Sebongkah kristal biru muda tiba-tiba terbang keluar dari tangannya. Begitu keluar, kristal itu meledak, memancarkan warna biru samar yang kemudian dengan cepat menyebar, mengurung dirinya dan Yurou. Ketika Duolong melihat Disan mengeluarkan kristal biru itu, ia sedikit tercengang. Ia sepertinya mengingat sesuatu dan kemudian berjalan ke tempat Disan. Tanpa menunggu Duolong mendekat, Disan mendengus dan menatapnya dengan mata tidak senang. Duolong merasa malu, dengan malu mengubah arahnya dan tidak terus mendekati lingkaran biru itu. Kristal bintang biru. Api dingin es mengirimkan pesan. Itu adalah salah satu harta karun luar biasa yang dapat menahan api pemakan jiwa 9 ketenangan. Kristal bintang biru dikatakan sebagai kristal paling misterius di planet biru di galaksi. Kristal itu memproyeksikan cahaya langit bintang biru yang dapat mencegah penetrasi semua jenis kekuatan jiwa. Bahkan jika itu adalah api pemakan jiwa 9 ketenangan, kristal itu tidak dapat langsung menghancurkan cahaya langit bintang biru. Jika kamu dapat masuk ke dalam perlindungannya, kamu pasti dapat menahan api pemakan jiwa 9 ketenangan untuk sementara waktu. Aku telah menyiapkan kristal ini untuk menghadapi klan suara iblismu. Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakannya sekarang. Disan membelai kristal berharga itu, menuangkan lebih banyak kekuatannya yang kuat ke dalamnya untuk merangsang lingkaran ajaib di dalamnya. Dia berkata dengan nada menyesal, kristal bintang biru adalah benda yang menghabiskan. Kekuatannya terbatas. Semakin lama digunakan, semakin banyak kekuatan yang dikonsumsinya. Aku tidak yakin berapa lama kristal bintang biru ini bisa bertahan. Kita bisa menggunakan cahaya bintang biru ini untuk memasuki tempat itu. Bahkan api pemakan jiwa 9 ketenangan tidak bisa langsung menghancurkan jiwa kita. Selama kita bisa mencegahnya cukup lama untuk mengeluarkan pesawat ulang-alik, kita akan segera kembali. Bagaimana menurutmu? Yurou menyarankan. Disan mengangguk setelah mempertimbangkannya sejenak.
Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah menuju pesawat ulang-alik yang terbang jauh di dalam kegelapan. Duo Long dan 3 pemimpin klan suara iblis lainnya semuanya menunjukkan keterkejutan mereka. Mereka ingin maju bersama Disan dan Yurou, tetapi mereka masih takut. Mereka akhirnya tetap di lokasi mereka dengan wajah bingung. Kalian juga bisa pergi. Jika kalian bersembunyi di dalam perlindungan cahaya bintang biru, api pemakan jiwa 9 ketenangan tidak dapat melukai kalian. Siapa tahu, mungkin kalian bisa menjinakkannya. Api dingin es berkomunikasi dengan Xian. Apa? Wajah Xian sedikit berubah. Apakah mungkin untuk menjinakkan api pemakan jiwa 9 ketenangan? Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu, tetapi cincin iblismu bisa. Api dingin es melanjutkan, api bumi dan aku sama-sama api surga dan berada dalam kurungan cincin ini. Jika bukan karena roh cincin itu telah mengendur, tidak ada kekuatanku yang bisa dilepaskan. Jika cincin ini dapat membatasi kita berdua, itu pasti cukup kuat untuk menghadapi api pemakan jiwa 9 ketenangan. Selama jiwamu tidak segera hancur, kau punya kesempatan. Kedengarannya benar. Xian merasa gembira. Ia tiba-tiba berjalan lebih cepat ke arah Disan dan Yurou. Disan, yang memimpin, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Xian dan berteriak dengan wajah dingin, "Untuk apa kau datang ke sini? Aku bisa membantumu." "Apa?" Api pemakan jiwa 9 ketenangan sangat berbahaya. Meskipun kau memiliki kristal bintang biru, kau masih takut dengan kemampuannya melahap jiwa. Kurasa aku punya cara untuk mengatasinya. Jika kau membiarkanku masuk, jika api pemakan jiwa 9 ketenangan muncul dan berperilaku tidak wajar, aku mungkin bisa menahannya. Apakah kau punya kemampuan untuk menahannya? Aku tidak bisa menjamin 100%, tetapi aku masih sangat yakin tentang hal itu. Kita perlu mencoba untuk melihat apakah itu mungkin atau tidak. Xian sangat jujur saat menjelaskan, saat ini, aku memiliki 2 jenis api surga. Karena aku dapat menyimpan kedua api ini bersamaku, aku pasti memiliki pengalaman untuk menghadapi api semacam itu di sana. Kau harus percaya padaku. Petik 2. Apa? Keenam pemimpin pagan itu berteriak bersamaan. Mereka menatap Xian seolah-olah dia adalah monster. Yurou menutup mulutnya, matanya yang indah membatu. Dia berkata dengan curiga, "Apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau memiliki 2 jenis api surga? Kau tidak bercanda?" Napas Disan berat, matanya berputar seperti mata kerbau. Xian mengangguk dan menjawab dengan tenang, "Benar. Selain api bumi, yang lainnya adalah api dingin es. Perhatikan baik-baik." Dalam sekejap, aura es dari api dingin es menyebar ke seluruh tubuh Xian. Tubuhnya dengan cepat membeku, berubah menjadi bongkahan es transparan besar yang memancarkan cahaya yang indah dan gemilang. 6 pemimpin pagan membelalakkan mata mereka dengan mulut terbuka lebar. Disan akhirnya bereaksi setelah beberapa lama, dia melambaikan tangan pada Xian dan berkata, kau bisa datang ke sini." Sambil berkata, Disan mendesak lebih banyak kekuatan untuk mengalir ke dalam kristal bintang biru. Lebih banyak cahaya biru terpancar dari dalam kristal bintang biru. Cahaya biru ini tampaknya dikendalikan secara bertahap, mengembun menjadi bongkahan cahaya dan membentuk bentuk tubuh manusia. "Terima kasih." Xian sangat bertekad. Dia mengambil kembali kekuatan es dan dengan cepat kembali normal. Dia langsung masuk ke dalam bongkahan cahaya biru dan bersandar erat pada Yurou. Saat berdiri di dalam cahaya biru, Xian merasa seolah-olah sedang berendam di lautan. Itu nyaman. "Ayo pergi." Disan menunggu Xian masuk sepenuhnya sebelum maju ke depan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan kristal bintang biru lagi. 4 orang lainnya, Duo Long, Yi Tianmo, Yameng, dan Kaba hanya bisa menatap 3 orang lainnya yang masuk ke dalam kegelapan misterius. Mata mereka memancarkan cahaya serakah. Mereka juga tertarik pada benda yang disebut pesawat ulang-alik pemecah langit. Namun, karena mereka tahu betapa berbahayanya 9 ketenangan api pemakan jiwa, mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Sampai ketiga orang Disan menghilang dalam kegelapan, mereka berempat berkumpul dan berdiskusi dengan tenang satu sama lain. Mereka bertiga, Disan, Yurou, Xian, terus berjalan lebih jauh dalam kegelapan. Jarak antara mereka dan pesawat ulang-alik semakin dekat. Beberapa berkas cahaya di depan mulai terlihat.
Ketika mereka bertiga bisa melihat pesawat ulang-alik dengan jelas, sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan tiba-tiba terpancar dalam kegelapan. Tidak diketahui dari mana datangnya lingkaran cahaya ini. Sebuah bongkahan batu besar muncul di depan mata mereka. Platform batu itu berbentuk segi delapan dan tampak seperti terbuat dari lava hitam pekat yang aneh. Bongkahan batu itu sebesar setengah lapangan basket. Bongkahan kristal putih berkilauan sebesar wastafel terletak di tengah platform batu itu. Di dalam bongkahan kristal ini, ada nyala api perak yang bergolak. Cahaya surgawi yang ajaib menyinari sudut lancip platform berbentuk segi delapan yang terhubung ke langit di atas gunung binatang buas. Cahaya surgawi menyelimuti batu itu dan menciptakan kekuatan yang menyegel bongkahan kristal itu beserta api perak di dalamnya. Aura yin langit dan bumi yang pekat dari seluruh penjuru gunung binatang buas suara seakan baru saja menemukan jalan keluar, mereka segera menyerbu ke arah panggung batu, bergabung dengan api yang menyala di dalam bongkahan kristal itu, membuat api perak yang menyala itu menjadi hidup. Semakin banyak kekuatan yang berkumpul. Keempat binatang roh mati yang telah lolos dari lautan api yang diciptakan oleh api seribu bumi itu diam-diam bersembunyi di balik panggung batu besar itu, mata pembunuh mereka menatap tajam ke arah penjajah yang berani masuk ke sini. Pesawat ulang-alik yang sepanjang lengan itu mengitari batu besar itu. 3 benang perak cemerlang yang melilitnya terhubung ke bongkahan kristal itu. Meskipun pesawat ulang-alik itu berusaha sekuat tenaga, 3 benang perak itu tetap mengikatnya dengan sangat erat sehingga tidak bisa keluar dari batu besar itu. Baguslah, jiwa kalian akan membantu kami keluar dari tempat ini. Tiba-tiba roh ambigu yang aneh keluar dari dalam batu itu. Api perak di dalam bongkahan kristal itu mengembun menjadi wajah manusia yang buram. Setelah menerima lebih banyak aura yin langit dan bumi, wajah itu sedikit demi sedikit terekspos lebih jelas. Banyak aliran cahaya perak menyilaukan keluar dari bongkahan kristal putih di tengah batu. Cahaya perak itu menembus kekuatan segel di luar batu dan melesat ke arah Xian, Disan, dan Yurou seperti hujan anak panah. Disan dan Yurou ketakutan. Tanpa berpikir terlalu banyak, kedua pemimpin ras sayap itu langsung merentangkan sayap hitam dan putih mereka. Gelombang hitam dan putih beriak keluar dari sayap mereka satu persatu dan menyatu dengan cahaya biru samar dari kristal bintang biru. Setelah semua cahaya perak mengenai lapisan cahaya biru, banyak sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan langsung terpancar tiba-tiba. Cahaya warna-warni itu tersebar di mana-mana. Dimanapun cahaya itu melesat, binatang suara berhenti dengan menakutkan, dan dinding gua meledak. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di dalam gua. Gunung setinggi 10.000 meter itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berguncang hebat. Getaran abnormal muncul di tanah, gunung besar itu berguncang seolah-olah akan runtuh. Orang-orang klan suara iblis dan ras sayap yang berdiri di luar gunung binatang suara menunjukkan beberapa tanda kengerian saat melihat gunung yang perkasa itu. Di bawah langit tempat gunung itu mendominasi cakrawala, suara ledakan dahsyat bergema bersama dengan batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan dan cahaya yang berkedip-kedip. Bum bum bum, suara benturan yang menusuk telinga terus terdengar. Gunung yang sangat besar itu tampak seperti akan runtuh. Sisi-sisi gunung berguncang sementara bongkahan batu sepanjang ratusan meter berguling turun ke kaki gunung. Orang-orang dari kedua suku itu ketakutan setengah mati. Beberapa orang yang sedikit lambat tertimpa batu-batu raksasa itu. Mereka hancur menjadi bubur daging yang hancur di tempat. Di dalam gunung, Duolong, Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng semuanya memiliki wajah yang muram. Mereka ingin bergerak maju untuk memahami apa yang terjadi secara menyeluruh, tetapi, pada saat yang sama, mereka takut dengan kekuatan penghancur dari 9 ketenangan api pemakan jiwa. Mereka tidak berani bertindak gegabah kecuali menunggu di sana secara pasif. Namun, waktu yang lama telah berlalu, dan pergolakan gunung binatang buas suara tidak berhenti, bahkan menjadi lebih brutal. Di langit, jaring guntur yang saling bertautan rapat perlahan menyusut. Gunung itu runtuh, dan banyak batu raksasa berguling ke bawah. Aliran cahaya aneh di awan abu-abu menyala dan menghilang. Seluruh dunia mengalami perubahan besar saat gunung binatang buas suara runtuh. Seolah-olah langit runtuh. Awan abu tebal sepenuhnya menelan bumi dan langit. Seluruh tanah gelap yang suram yang ditinggalkan itu seperti ditelan sepenuhnya oleh cahaya terang. Dari jarak yang sangat jauh,
banyak pergolakan seismik terjadi secara berurutan. Tanah berubah menjadi lautan yang menjengkelkan yang menderu dan bergelombang dengan keras tanpa henti. Orang-orang dari dua suku di kaki Gunung Binatang Buas Suara merasa seolah-olah kiamat akan datang. Prajurit dengan basis kultivasi tinggi melayang di udara, melihat jauh ke depan, dan mendeteksi bahwa lapisan awan abu-abu yang berdampingan dengan tanah sudah ada. Dengan getaran hebat, di tempat tanah telah hancur, muncul jurang tak berdasar dari mana aura destruktif dipancarkan terus-menerus. Ruang hancur. Beberapa prajurit kelas atas dengan sedikit pengetahuan segera tahu apa yang akan terjadi. Wajah mereka memperlihatkan ekspresi kecewa saat melihat ke atas ke Gunung Binatang Buas Suara yang sekarang disegel dengan guntur. Kristal bintang biru. Di dalam gunung, wajah di bongkahan kristal muncul dengan alis halus dan mata tajam, pupilnya memancarkan cahaya perak jahat. Wajah itu membuka mulutnya dan mengucapkan suara manusia yang tajam, bahkan kristal bintang biru tidak dapat bertahan lama. Swosh swosh swosh. Cahaya perak yang terpancar dari bongkahan kristal putih semakin banyak dan mengenai lingkaran cahaya biru yang diproyeksikan oleh kristal bintang biru. Lingkaran cahaya biru itu berputar karena kekuatannya terkuras lebih cepat saat mereka terkena cahaya perak itu. Meskipun kristal bintang biru di tangan Disan masih memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, kekuatannya dengan cepat terkuras. Kristal bintang biru telah menyusut seperlimanya dalam waktu yang singkat dan terus menyusut dengan cepat. Mata Disan menunjukkan rasa dingin dan kejam. Sementara dia terus melihat ke depan, seringai muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berkata, "Xian, kamu bilang kamu bisa membantuku. Sekarang saatnya." Xian tercengang karena malu. "Apa?" Wajah Disan menjadi marah. Dia menatap Xian dan berteriak, "Jadi, apakah kamu hanya ingin membodohiku?" Yurou tampak cemas. Sambil mendesak lebih banyak kekuatan dari sayapnya untuk mengalir ke lingkaran cahaya biru, dia melihat ke arah Xian dengan cemas. "Waktunya sangat sempit sekarang. Jika kau benar-benar dapat menekan 9 ketenangan jiwa yang memakan api, lakukanlah. Seperti yang kau lihat, meskipun masih berada di bawah kendali pasukan segel, itu sudah sangat berbahaya. Jika itu bisa bebas sepenuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan buang waktu lagi, lakukanlah sekarang. Itu terlalu jauh. Aku tidak yakin apakah itu berhasil atau tidak." Xian memaksakan senyum yang menyedihkan. "Kupikir aku bisa menyentuhnya, tetapi dengan jarak sejauh ini, aku tidak punya cara." "Jangan buang waktu," Disan berteriak dengan wajah kesal. Kekuatan kristal bintang biru terkuras setiap detiknya. Begitu mengering, jiwa Yurou dan jiwaku tidak akan bisa mencegah api pemakan jiwa. Kita tidak bisa melakukan apapun kecuali lari. Jika tidak mungkin untuk menghadapinya sekarang, kita akan mati di sini bersama-sama. "Aku tahu." Xian mengangguk, wajahnya tampak muram. "Bajingan kecil, kau bahkan belum mencapai alam langit, dan kau masih berani menghadapiku. Mimpi yang buruk." Api pemakan jiwa 9 ketenangan di dalam bongkahan kristal putih itu tertawa terbahak-bahak. "Belum lagi kau, bahkan para prajurit alam roh langit ketiga tidak mampu mencegah api pembakar penghancur jiwa milikku. Di tempat ini, tidak ada prajurit alam dewa sejati, jadi, tidak ada yang bisa menahan kekuatan penghancur jiwaku. Jangan buang-buang energimu. Apakah kau punya solusi lain?" Xian tidak peduli dengan kata-kata ejekan dari api pemakan jiwa 9 ketenangan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkomunikasi dengan Blood Vein Ring. "Wujud hidupku baru saja terbentuk, jadi aku masih jauh lebih rendah dari benda berbahaya itu. Jiwanya sangat kuat, kekuatannya juga sangat menakutkan. Api yang membara milikku hanya dapat mencegah aura yin langit dan bumi yang mengelilinginya tetapi tidak dapat menghancurkan segel kehidupannya." 10,000 Earth Flame mengirimkan pesan pertamanya yang enggan. 9 ketenangan jiwa yang memakan api adalah salah satu api surga. Pangkatnya jauh lebih tinggi dariku. Di antara 9 api surga, ia menduduki peringkat ketiga sementara aku menduduki peringkat ke-8. Wujud dan kehidupannya telah berevolusi lebih sempurna daripada milikku. Selain itu, kekuatanku baru-baru ini terkuras terlalu banyak. Bahkan jika cincin ini tidak membatasi diriku, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri saat menghadapi api itu. Aku jelas bukan tandingannya, sekarang bahkan lebih buruk. Ice Cold Flame mengirimkan pesan dilematis setelah sedikit ragu-ragu.
Di antara 9 api surga, itu adalah yang paling sulit diatasi. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menaklukkannya. Kekuatannya terus meningkat. Sepertinya tidak ada yang bisa mengendalikannya. Aku tidak sebanding dengannya. Jawaban dari 10.000 api bumi dan api dingin es membuat wajah Xian menegang. Sekarang, dia tahu bahwa 9 ketenangan jiwa melahap api bahkan lebih kuat dari api dingin es. Dia takut tidak bisa mengandalkan 10.000 api bumi dan api dingin es kali ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Coba gunakan cincin itu untuk mengatasinya. Selain itu, aku tidak tahu apa lagi yang bisa kau lakukan untuk mengatasinya. Api dingin es mengirimkan pesan lain. Tapi, sekarang sudah terlalu jauh sementara kau tidak bisa mengendalikan cincin ini. Jika kau membuang cincin itu sembarangan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya itu jalan keluarnya. Pupil mata Xian mengecil saat dia mengingatkan mereka, kalian berdua harus berhati-hati. Lagi pula, aku tidak tahu seberapa berbahayanya. Aku harap solusi ini tidak akan membahayakan kalian berdua. Setelah berbicara, Xian mengambil cincin pembuluh darah dari jarinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melemparkannya ke bongkahan kristal di atas panggung batu. Hidup atau mati? Tunggu dan lihat. Xian diam-diam mengirimkan indera spiritualnya ke cincin pembuluh darah. Cahaya merah tiba-tiba terpancar keluar dari cincin pembuluh darah. Begitu cincin pembuluh darah menjauh dari Xian, cincin itu berubah menjadi sinar cahaya berkilauan yang langsung menghantam panggung batu. Boom! Ketika cincin pembuluh darah menghantam perisai di sekitar panggung, cincin itu dicegah oleh cahaya surgawi dan tidak dapat menembus perisai untuk mencapai panggung batu. Wajah Xian berubah drastis. Kling-kling, cincin pembuluh darah jatuh ke tanah. Cahaya berwarna darah yang agresif ditembakkan, dan pola halus pada permukaan cincin pembuluh darah mulai bergerak. Aliran aura kuno yang khusyuk perlahan naik. Apakah itu solusimu? Wajah Disan berubah sangat serius dan marah. Dia menatap Xian dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kita harus pergi. Mata indah Yu Rou menjadi gelap. Dia menundukkan kepalanya, mendesah, dan kemudian berkata, Tuan ingin kita binasa. Pergi dari sini. Disan menunjukkan seringai mengejek. Kemana? Ruang di luar sudah mulai hancur berkeping-keping. Dalam 1 hari paling lama, tanah terlantar ini tidak akan ada lagi. Setelah meninggalkan tempat ini, kita akan dihancurkan menjadi abu oleh kekuatan-kekuatan yang sedang merobek langit saat ini. Tanpa kapasitas alam dewa sejati, tubuh kita tidak dapat menahan kekuatan-kekuatan itu. Kita akan mati apapun yang terjadi. Bahkan di tanah terlantar ini, Tuan bahkan tidak memberi kita cara untuk hidup. Kedua pemimpin ras sayap itu sangat putus asa saat ini. Mereka telah benar-benar kehilangan keinginan bertarung mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah Xian melempar cincin itu, 9 ketenangan jiwa yang memakan api di dalam bongkahan kristal putih itu telah kehilangan kesan mengejek dan mengintimidasi. Wajah tampan itu perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi tidak aman. Pupil perak yang jahat itu menatap cincin pembuluh darah itu tanpa berkedip. Tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada beberapa perubahan di dalamnya. Sangat aneh. Kami punya harapan, kami punya harapan. Api dingin es itu memancarkan indera yang lemah dari cincin pembuluh darah itu. Api dingin es di dalam cincin pembuluh darah itu ketakutan dan tampaknya telah menemukan perubahan besar yang mengguncang bumi. Ya Tuhan, itu sedang membangun penghalang baru di dalam platform berdasarkan bentuk batu. Itu adalah apa? Xian tercengang. Aliran cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari matanya. Lingkaran. Darah kental seperti darah segar perlahan menyebar dari cincin pembuluh darah. Cincin pembuluh darah diam-diam jatuh di luar batu. Pola pada permukaan cincin pembuluh darah berangsur-angsur berubah, membentuk formasi misterius. Perlahan-lahan, formasi itu berubah menjadi sosok Bagua, menggambarkan 8 trigram yang digunakan dalam kosmologi Tao untuk mewakili prinsip-prinsip dasar realitas. Aliran cahaya merah menyala di tengah formasi dan kemudian langsung menghilang. Tepat setelah itu, gagang pedang merah menyala raksasa misterius yang tersembunyi jauh di dalam cincin pembuluh darah tiba-tiba terbang keluar. Pedang raksasa misterius itu menyeret lingkaran darah 100 meter itu, secara traumatis menembakkan aura destruktif, dan kemudian menebas penghalang balok batu besar itu.
Swoosh! Pedang raksasa itu dapat dengan mudah merobohkan penghalang yang disempurnakan oleh cahaya surgawi, seperti terbuat dari kertas tipis. Penghalang itu segera hancur berkeping-keping.